Dialog Landstalk, cegah radikalisme sejak dini. Saya ke Pak Kom. Pak Kom tadi sempat menyebut bahwa mereka yang kemudian gampang direkrut dalam artian sebagai pengantin, sebagai kejadian kemarin itu. Mereka adalah dari orang-orang yang merasa tidak diinginkan, merasa terbuang begitu ya, merasa tidak ada yang mendengarkan. Apakah memang orang-orang seperti itu sasaran dari si motivator hitam itu? Kalau masih di rumah, oke, orang tua masih bisa ngawasin, atau saudara masih bisa ngawasin, ya meskipun kita tidak bisa rely on mereka 100% begitu. Tapi apa yang terjadi dengan anak-anak yang tinggal di panti asuhan? Dengan anak-anak jalanan yang jauh dari orang dewasa yang bisa diandalkan? Ya, ini terorisme ini multitafsir ya. Sampai multitafsir banyak dimensi. Kita tidak bisa buat generalisasi ya. Karena ada orang yang sungguhnya seperti di Paris itu kan sungguhnya nobody. Mereka bahkan preman. Sehingga masuk ke grup radikal sebagai pertobatan, menjadi somebody, menjadi tokoh, menjadi selebritis. Jadi beda-beda ya. Nah, yang saya concern tentang anak-anak di Indonesia itu radikalisme kan salah satu yang mengancam dia saja. Tapi di luar itu kan banyak sekali kan. Ada pedofil, kemudian juga narkoba, kemudian macam-macam. Nah, satu motif perekrutannya juga hampir sama itu, Pak Kom. Iya ya. Sekarang sekolah itu mestinya harus yang namanya PT ya. Parent Teachers Association ya, ini harus ditingkatkan. Saya bina berapa sekolah itu, misalnya tiap berapa semester orang tua harus hadir, jangan diwakilkan. Kemudian ada class for the parent. Jadi ada, karena banyak orang tua yang dia kan tidak siap dan belum tahu tentang psikologi perkembangan kan, sehingga yang sekolah yang diajari itu juga orang tuanya. Bahkan ada beberapa sekolah yang program untuk babysitternya. Nah, artinya sekolah itu mestinya guru itu tahu betul perkembangan individu anak-anak. Tapi kan terlalu mahal. Hanya berapa sekolah saja yang seperti itu. Magelang nggak ada tuh Pak Kom. Tapi aman sana. Jadi makanya ya, antara pihak guru, orang tua ini harus dekat sekali sekarang ini. Lalu kaitannya dengan agama, lagi-lagi saya agak kecewa selama ini. Agama itu bukan mendorong untuk membangun peradaban, perkembangan pribadian, tapi agama itu sebuah loncatan untuk menebus dosa, nangis-nangis dosa pada Allah sana. Jadi kemudian agama itu pelarian langsung pada Tuhan. Padahal sebaliknya, dari Tuhan manusia membangun peradaban. Jadi premis paradigma agama ini pelajaran yang perlu dirubah. Jangan ke agama itu hiruk pikuk lari ke agama, tapi bahwa dengan beragama mari kita bangun. Jadi misalnya ciri sekolah yang agamanya bagus, bersih, aman, ujiannya lulusannya baik, nggak ada perkalian. Nah itu baru. Baik, ya Pak Kom, terkait dengan peran dari cendekiawan lah ya, apa yang kemudian dilakukan untuk akhirnya merubah paradigma itu, supaya memang besok-besok ya kalau bicara soal pendidikannya itu nanti ada tambahan kurikulum, misalnya adalah terkait dengan bagaimana akhirnya kita memberikan toleransi dan lain sebagainya seperti yang Anda tadi sebutkan. Kedekatan, pengertian dan role model. Jadi orang tua guru itu harus dekat pada anak, tapi kedekatan yang disertai pengertian. Jadi guru-guru, maaf saja ya, kualitas guru-guru kita ini perlu ada tambahan, entah training, workshop tentang konseling pemahaman psikologi anak. Jangan sekedar sebagai petugas ngajar, petugas kurikulum. Dan itu bukan tanggung jawab sekolah, eksklusif semata-mata sekolah, tapi ada dari pusat begitu. Gurunya itu memang harus ditingkatkan kualitasnya. Betul. Agar supaya secara masif dampaknya dapat dirasakan di seluruh Indonesia tidak gitu sekedar ya. transfer knowledge. Baik. Sehingga jadi role model. Baik. Ya, kita akan menuju ke penelpon yang sudah terhubung. Ini ada Bapak Roso ya Pak di Roso ini Jakarta. mungkin guru nih. Silakan Pak Roso. Halo. Ya, silakan, Pak Roso Pak. silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini to the point saja ya. Agama itu kan suatu ajaran, pengetahuan yang tidak hanya bisa diterima dengan akal atau akal pikiran ya, tapi itu perlu pendalaman hati nurani, kalbu segala macam. Sehingga
pelajaran agama ini menurut pemikiran saya itu tidak mudah untuk diajarkan kepada orang yang belum cukup berpengalaman, cukup pengalaman hidup atau pengalaman kognitifnya ya, pengalaman pikirannya. Sehingga saya mempunyai, maaf Pak Komarudin, apakah perlu dievaluasi lagi pelajaran agama pada anak-anak kecil dalam sekolah-sekolah? Karena agama selain dia tidak mengajarkan pikiran, tapi ada kolbu. Saya punya pikiran bahwa agama ini harus diajarkan oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten. Ya. Tidak semua orang bisa mengajarkan agama. Seperti sekarang kita lihat, seorang pelawak yang terkenal atau artis yang terkenal dakwah. Apakah benar dakwahnya itu sudah benar-benar sudah mendasar dari agama itu sendiri? Baik. Dari inilah intinya begini Pak. Intinya adalah pelajaran agama mohon dievaluasi apakah pantas untuk diajarkan orang-orang yang masih dalam taraf pengembangan pikirnya, daya pikirnya. Baik, masih terima anak-anak kasih dalam Pak arti Rosso. ini. Terima kasih. Iya, baik. Setelah ada Pak Rosso, kita langsung menuju ke Pak Maruli ya di Pamulang, Tangerang Selatan atau Pamulang di Jawa. Tangerang Selatan, oke. Pak Maruli, selamat siang. Selamat siang semuanya. Iya, silakan Pak Maruli. Iya, ini Pak Komarudin dan Ibu yang Bapak psikolog yang tadi ada pertanyaan saya satu Pak. Ini kami ada grup di WhatsApp. Ini grup ini alumni perguruan tinggi top 10 lah di negeri ini. Nah di pembicaraan di WA ini sehari-hari kalau bicara mengenai fee, korupsi, kutipan-kutipan sesuatu yang biasa-biasa saja gitu loh. Tapi kalau ada sedikit menyinggung hal-hal ya mengenai ritual-ritual keagamaan sebenarnya sempit menurut saya itu justru banyak ketersinggungan. Tapi karena berbicara mengenai kutipan-kutipan peraturan-peraturan yang bisa diselewengkan untuk korupsi, untuk misal itu enak aja mereka bicarakan gitu. Jadi apa yang salah dengan pendidikan kita di negeri ini Pak? Untuk hal-hal yang ritual yang sempit menurut saya tidak terlalu substansial, begitu peka, begitu sensitif, begitu tersinggung. Tapi untuk hal-hal yang membuat negeri ini terpuruk menjadi yang dulunya kita pengekspor gitu ya? Orang pintar menjadi pengekspor babu, itu korupsi penyebabnya itu bukan menjadi satu masalah. Apa yang salah itu Pak Komarudin dan Ibu yang satu lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Kom, silakan. Saya waktu belajar agama di pesantren, saya ingat ya, ada bahasa Arab nama al-haya, itu malu. Hayun itu hidup. Jadi apa? Salah satu martabat kualitas seseorang hidup itu harus masih menjaga rasa malu. Makanya nyuntek itu aduh malu sekali. Wah, itu saya ingat sekali. Jadi agama itu waktu kecil tafsirannya ya, kalau halaman kotor itu tidak agamis, maka kemudian males itu tidak jalan dengan agama. Jadi agama nilai-nilainya itu akrab sekali dengan daily life dan tidak banyak dalil-dalil, tapi langsung ada proses internalisasi. Satu. Yang kedua, tiap tahun, ini sudah tahun ke-7 kami di kampus itu ada program mengirim kiai-kiai ke Jepang. Di sana 2 minggu. Persahabatan aja. Apa yang menarik? Ini sepakat pulang dari sana kiai-kiai itu ke Jepang. Kok Jepang lebih Islam ya? Gitu. Itu sepakat, itu kita udah tahun ke-7. Bersih, kemudian kalau di tempat umum mesti ada untuk orang yang disable ya, mesti ada. Kemudian ramah sekali, sopan santun, barang tertinggal tidak hilang gitu. Semua dari sana. Loh, mengapa? Di sana nggak ada tempat sampah. Orang buat sampah itu disakuin kan di Jepang itu. Setelah ada tempat sampah baru gitu. Nah, mengapa? Karena ada pembiasaan. Jadi bukan tadi semata pintu masuknya kemudian halal haram secara kognitif, tapi langsung direalisasikan tanpa harus dengan label-label. Ya, ada upaya untuk membumikan nilai-nilai agama itu ke aktivitas sehari-hari. Edukasi gitu ya, edukasi. Tapi ini dari segi psikolog mungkin Mbak Putu bisa menjelaskan gimana tuh pendidikan anak tentang values itu. Iya, seperti yang saya sudah bilang tadi ya, sebenarnya value-value itu paling baik ditanamkan sejak
sedini mungkin gitu, karena value yang kita bawa sekarang sebenarnya sebagian besar dari yang kita tahu sejak kecil, dari 5 tahun pertama gitu ya. Betul. Ketika kita sudah berusia 8 tahun, 9 tahun, ada value yang sudah pakem di diri kita, value lain yang berusaha masuk, sebenarnya kita akan berpikir-pikir nih, benar atau tidak, gitu. Jadi mungkin penambahan kayak yang tadi, selain ada empati, selain ada secure attachment dari orang tua, satu hal yang juga sangat penting ditanamkan sejak kecil itu adalah berpikir kritis. Jadi kenapa berpikir kritis? Kita melatih anak-anak sejak kecil tidak serta-merta menerima informasi begitu saja, gitu. Seringkali ketika anak kita bertanya, kita hanya menjawab, "Ma, itu apa?" Itu pot. Udah begitu aja, tidak ditanya lebih lanjut, tidak kita gali lebih lanjut pengetahuan dia seperti apa dan kita kembangkan lebih lanjut. Berpikir kritis itu bisa kita lakukan dengan cara memancing anak bertanya reason atau alasan kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Itu yang kadang-kadang masih terhadap kasus bom sekarang. Cara penjelasan yang paling bijaksana terhadap anak baik yang umur 5 tahun, mulai dari umur 5 tahun seperti apa? Yang paling bijaksana adalah seperti yang sudah disiarkan tadi ya list yang apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Yang pertama-tama tidak langsung memberitahu anak sesuatu begitu saja, tapi kita harus mendengarkan dia dulu. Pemahaman apa yang dia tahu tentang isu bom ini. Emang menurut kamu apa gitu ya? Kayak misal pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Iya, misalnya kan dia panik gitu ya. Untuk mengecek Mama takut ini gitu kan misalnya karena kemarin banyak seperti itu kan, sekolah dipulangkan, terus ada yang langsung mendengar bahkan suaranya gitu. Mereka panik, takut, nangis gitu ya. Banyak dari kita yang kayak udah jangan takut, bentar mama lagi nonton TV dulu gitu kan. Ada yang langsung kayak gitu. Mama ngecek sosmed dulu. Mama ngecek sosmed dulu bentar Bener apa gitu. enggak nih gitu soal beritanya gitu. Padahal pertama mereka lagi takut, orang tua baik untuk menenangkan mereka terlebih dahulu gitu ya. Mendengarkan apa yang kamu tahu, apa yang kamu dengar, teman-teman bilang apa gitu. Kita harus tahu kan, anak ini pengetahuannya sampai mana nih. Jangan sampai dia menerima berita-berita yang sebenarnya masih simpang siur gitu. Kemudian dia telan begitu saja. Nah, sekarang terhadap pelakunya nih yang sudah terduga pelaku yang sudah diumumkan dan ya nyun sewu Pak Kom, sebagian berasal dari lulusan pesantren tertentu begitu. Bagaimana cara kita membuat anak-anak ini yang muslim mereka jadi tidak minder dengan keadaan yang ada saat ini dan karena tidak mengeneralisir akhirnya. Akhirnya semua muslim seperti itu gitu. Kalau di Indonesia sungguhnya tidak terjadi seperti itu karena mainstream ulama-ulama itu semua mengutuk. Bahkan berapa mayat itu kan warganya menolak dikuburkan kan. Jadi ruang di Indonesia itu semakin sempit bagi pelaku-pelaku teror. Dan mayoritas muslim juga seperempat itu menodai dan sebagainya. Kalau itu bagi saya sih tidak perlu khawatir. Kalau di barat mungkin ya, kalau di Indonesia tidak. Pesantren pada umumnya itu tidak. Kalau ditelusuri itu juga pendidikannya mungkin sebagian kagetan-kagetan kok. Kok yang belajar dari kecil serius sejauh ini tidak terjadi. Gitu ya dari kecil. Kalau yang tiba-tiba 6 bulan 1 tahun ya yang sebuah kilat-kilat itu gitu. Tapi yang lebih penting tadi memang bagaimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dari dimensi keagamaan. Jadi nilai kemanusiaan ini yang kurang, nilai peradaban. Baik. Penekanannya pada hukum. Hukum itu kan menghakimi. Menghakimi. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan dialog kita setelah jeda berikut ini.